Tetap ngeyel, akhirnya Muldoko tanggapi tuduhan Din Samsudin yang mengatakan pemerintah melakukan pengancaman terhadap masyarakat. Diketahui Muldoko pada waktu kemarin menyambangi Ketua PP Muhammadiyah yang ada di kota Yogyakarta. Dan pertemuan itu, kata Muldoko, adalah yang nomor satu silaturahmi, dan yang kedua juga membahas tentang masalah pandemi ini. Dan Din Samsudin pun selaku mantan Ketua PP Muhammadiyah yang dulu kemungkinan iri melihat Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan menyambangi Ketua PP Muhammadiyah yang sekarang ini. Dan Din Samsudin pun menanggapi pertemuan Muldoko dengan Ketua PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Din Samsudin mengatakan seharusnya pemerintah tak perlu melemparkan ancaman kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Dan kami, Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia, mengingatkan kepada Bapak Muldoko dan jajaran kekuasaannya untuk tidak perlu melempar kepada masyarakat. Pada era demokrasi modern saat ini, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman, kata Din dalam keterangan tertulisnya Jumat 2 Oktober 2020. Menanggapi hal tersebut, Muldoko akhirnya menanggapi tulisan dari Din Samsudin dan dijawab dengan santai oleh Muldoko. Siapa yang mengancam? Tidak ada yang mengancam-mengancam. Memang Pak Muldoko adalah sosok yang seperti Jokowi, irit bicara dan banyak bekerja. Entah apa juga yang ada di benak Din Samsudin. Ketika melihat Muldoko selaku staf presiden menyambangi PP Muhammadiyah, Din Samsudin langsung bereaksi. Jika Pak Muldoko selaku staf kepresidenan melakukan pengancaman terhadap masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tetap ngeyel, Muldoko tanggapi Din Samsudin. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko menyebut kami adalah sekelompok kepentingan dan meminta kami jangan mengganggu stabilitas politik nasional. Muldoko membantah dirinya melakukan ancaman kepada kami. Muldoko menyebut apa yang disampaikan olehnya bukanlah bentuk ancaman. Siapa yang mengancam? Siapa yang mengancam? Tidak ada yang mengancam kok, ujar Muldoko. Seperti dilansir dari wartaekonomi.co.id pada Jumat 2 Oktober 2020. Menurutnya, pernyataannya bukanlah menebar ancaman namun mengajak untuk berdialog. Tidak ancaman, ancamannya ada di mana? Dialog itu dialog online, ucapnya. Sebelumnya, Muldoko menemui Ketua Umum Pengurus Pusat PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, di Geraha Suara Muhammadiyah, Kota Yogyakarta. Muldoko menuturkan jika pertemuannya dengan Haidar Nasir merupakan bagian silaturahmi. Selain itu, keduanya juga sempat membahas masalah penanganan pandemi ini. Lebih ke silaturahmi dengan Profesor Haidar, kedua membicarakan tentang penanganan pandemi ini. PP Muhammadiyah memiliki 89 rumah sakit yang ikut terlibat secara aktif dalam penanganan pandemi ini dengan di seluruh tenaga kesehatannya, tuturnya. Menanggapi hal itu, Presidium kami, Din Samsudin, mengatakan seharusnya pemerintah tak perlu melemparkan ancaman kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Kami mengingatkan Bapak KSP Muldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar ancaman kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini, arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman, kata Din dalam keterangan tertulisnya Jumat 2 Oktober 2020. Ia menegaskan, kami bukan kumpulan orang pengecut, sehingga ancaman apapun akan lebih menguatkan mereka untuk terus berjuang. Bagi kami, semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristiqomah dalam perjuangan kami.
Kami bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena pada insan yang bergabung dalam kami adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan hanya takut kepadanya, tegasnya. Diketahui sebelumnya, Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia di alun-alun Kota Magelang berakhir ricuh pada Jumat 18 September 2020 yang lalu. Kericuan berawal dari munculnya sekelompok pemuda Pancasila dan beberapa warga yang menolak deklarasi kami bermaksud membubarkannya. Mereka mengendari sepeda motor berada di sisi utara alun-alun. Mereka mencoba merangsek masuk menuju massa yang sedang deklarasi. Di mobil komando kami, orator mencoba membakar massa untuk bermaksud membubarkan segerombolan orang tersebut. Aparat keamanan dengan sigap memblokade pergerakan massa dari masing-masing kubu, sehingga keduanya tidak bisa bertemu dan akhirnya berhasil dibubarkan. Dalam deklarasi sejateng itu dihadiri ratusan orang. Para tokoh kami antara lain Jenderal TNI Gatot Nurmantio, DR Rohman Wahab, dan Anang Imanuddin hadir dalam acara tersebut. Deklarasi yang berlangsung di tengah kota Magelang tersebut awalnya berjalan lancar, namun kemudian muncul sejumlah anggota organisasi masyarakat ormas. Mereka bergerak mendekati area deklarasi kami. Ratusan personel gabungan dari Polres Magelang Kota, Brimob TNI berusaha mencegah anggota ormas tersebut hingga sempat terjadi keributan. Satu anggota Brimob diketahui terluka akibat terkena lemparan batu. Sementara tadi, satu anggota Brimob terkena lemparan batu. Semoga bisa segera disembuhkan, kata Kepala Kapolres Magelang Kota AKBP Nugroho Adi Setiawan. Dan beberapa kali juga saat deklarasi kami menuai kericuan di dalam masyarakat. Pelaksanaan deklarasi Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia kami di Tugu Proklamasi misalnya, Jakarta Selasa 18 Agustus 2020 yang lalu diwarnai aksi penolakan dari sekelompok orang. Para peserta aksi mengkritisi deklarasi kami yang dilaksanakan di Tugu Proklamasi. Menurut mereka, Tugu Proklamasi seharusnya ditutup selama pandemi ini. Mereka juga menyoroti tentang adanya kerumunan yang timbul akibat pelaksanaan deklarasi tersebut, serta mempertanyakan izin yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Mereka menilai bahwa kegiatan itu berpotensi menimbulkan kluster baru penyebaran pandemi ini, sebab dihadiri oleh ribuan orang dan tidak menerapkan physical distancing. Aksi itu hampir berujung dengan kericuan karena masa deklarasi juga menghampiri para pendemo, namun polisi yang bertugas berhasil dan siaga menutup kedua aksi dengan barikade pasukan dan bentrokan pun tidak sempat terjadi.